Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Farhani dari Oceanografi B dengan NIM R04 yang akan memenuhi tugas mitigasi bencana pesisir dan laut yang diampu oleh Prof. Anit untuk mereview jurnal tentang mitigasi bencana. Nah, di sini saya membawakan jurnal tentang mitigasi bencana di kawasan wisata pesisir dan laut Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Pantai Indah Kapuk ini merupakan salah satu kawasan wisata pesisir dan laut yang populer di Jakarta Utara. Tetapi, dengan keindahannya tersebut, pantai ini memiliki tantangan terhadap bencana alam seperti banjir rob, abrasi, dan perubahan iklim yang dapat dipengaruhi oleh kombinasi faktor alami dan aktivitas manusia seperti pembangunan, itu misalnya reklamasi dan urbanisasi, serta berkurangnya kawasan hijau alami seperti mangrove, hingga perubahan iklim global yang menyebabkan naiknya permukaan air laut dan cuaca ekstrim serta aktivitas wisata berkelanjutan. Nah, adanya kombinasi dari faktor-faktor ini itu menyebabkan peningkatan risiko bencana pesisir yang apabila tidak ditangani secara secara tepat itu akan menyebabkan kerugian yang sangat besar, baik itu dari segi material maupun dari segi psikis. Nah, oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah mitigasi yang terintegrasi yang tidak hanya berfokus pada pengurangan dampak bencana alam, tetapi juga pada penguatan daya tahan masyarakat lokal, pelaku wisata, dan infrastruktur melalui pendekatan yang melibatkan berbagai pihak dan strategi. Untuk metode yang digunakan, itu adalah metode studi literatur berupa review dari pengumpulan analisis dan sintesis informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dan sumber lainnya dengan menggunakan basis data seperti Google Scholar yang memuat publikasi tentang isu-isu mitigasi bencana kawasan pesisir. Nah, selanjutnya, publikasi-publikasi ataupun artikel-artikel yang terdapat di Google Scholar tentang isu-isu mitigasi bencana kawasan pesisir ini dilakukan seleksi ataupun evaluasi di mana publikasi yang telah memenuhi syarat itu akan dilakukan pengkajian dan selanjutnya diinterpretasikan berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan tadi. Nah, selanjutnya ada hasil pembahasan. Ini terdapat beberapa subtopik. Yang pertama adalah pemetaan risiko bencana di kawasan pesisir. Nah, bencana yang paling mungkin terjadi dan paling merugikan di daerah Pantai Indah Kapuk ini adalah banjir rob, di mana banjir rob ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun itu secara signifikan. Bahkan dari tahun 2000 yang tadinya hanya terjadi 10 kali per tahun, itu meningkat menjadi 18 kali per tahun di tahun 2020. Nah, banjir rob ini dapat terjadi karena adanya penurunan muka tanah hingga 10 meter per tahun, hingga 10 cm per tahun, dan adanya dampak aktivitas antropogenik seperti eksploitasi air tanah yang juga tadi menurunkan muka air tanah yang selanjutnya dapat meningkatkan intensitas banjir rob. Kenapa demikian? Karena pada awalnya kan terjadi perubahan iklim global. Nah, perubahan iklim global itu akan meningkatkan uh, suhu global yang dapat memicu pencairan es di kawasan kutub, di kawasan kutub. Nah, es yang mencair tadi akan menjadi masukan ke dalam laut yang akan meningkatkan volume air. Otomatis, ketika volume air itu naik, maka elevasi muka air laut juga akan semakin meningkat atau semakin tinggi. Nah, ketika elevasi semakin tinggi dan muka air tanah semakin rendah, maka bersamaan dengan adanya fenomena pasang surut yang terjadi secara terus-menerus itu tadi, maka banjirop dapat masuk dan menembus ke daratan. Nah, ini ada data perubahan frekuensi dan durasi banjirop di kawasan pesisir Pantai Indah Kapuk pada tahun 2000 hingga 2020. Dapat dilihat bahwa frekuensi banjirop itu meningkat setiap 5 tahun sekali. Itu terjadi peningkatan sebesar 2 kali banjirop. Atau dalam kata lain, dalam rentang 20 tahun itu telah terjadi peningkatan sebanyak 8 kali per tahun atau penambahan 8 kali per tahun dari banjir rob itu sendiri, di mana yang tadinya hanya 10 kali per tahun di tahun 2000 itu meningkat menjadi 18 kali per tahun pada tahun 2020. Nah, durasi banjir rob juga meningkat, itu dari yang awalnya hanya 4 jam, itu menjadi 10 jam.
kedalamannya juga meningkat, yang awalnya dari 20 cm itu meningkat menjadi 60 cm. Artinya dalam sekitar waktu 5 tahun itu terjadi peningkatan sebesar 10 cm yang apabila dirata-ratakan per tahunnya itu sekitar 2 cm per tahun. Mungkin di tahun 2025 ini kedalaman banjirnya itu dapat mencapai 70 cm per tahun. 70 cm. Nah, penurunan muka tanah ini juga meningkat secara signifikan dari tahun ke tahunnya hingga di tahun 2020 ini meningkat sebesar 10 cm per tahun. Nah, adanya kenaikan kedalaman dari yang tadinya 20 cm hingga 60 cm tadi itu memberikan dampak sinergis antara perubahan lingkungan pesisir dan aktivitas manusia. Ini kan dapat dilihat bahwa ketika kedalaman banjirnya itu naik, penurunan muka tanahnya itu juga meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan muka tanah itu berperan secara signifikan dalam mengendalikan kedalaman banjir. Nah, selanjutnya ada dampak perubahan iklim dan aktivitas manusia. Aktivitas manusia yang dimaksud di sini adalah adanya reklamasi pantai, di mana reklamasi ini mengakibatkan adanya perubahan struktur ekosistem pesisir, seperti mungkin ada penebangan dari mangrove-mangrove yang dapat menyebabkan penurunan lahan mangrove, dan juga selanjutnya ada morfologi pantai, hingga menyebabkan perubahan pola arus itu meningkat hingga 20%, dan juga sedimentasi yang tidak merata, yang perubahan-perubahan ini itu terjadi secara kritis. Nah, adanya lahan mangrove yang telah ditebang tadi, yang telah dikurangi tadi, itu menyebabkan kemampuan mangrove dalam menstabilkan garis pantai dan menyerap energi gelombang juga akan semakin berkurang. Hal ini menyebabkan daerah sini akan rentan terhadap abrasi dan juga banjir rob. Selanjutnya ini ada tabel perubahan pola arus dan pola sedimentasi sebelum dan sesudah reklamasi. Dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun kecepatan arusnya itu meningkat, pola sedimentasinya itu semakin tidak stabil, hingga pada tahun 2024 itu sangat terganggu. Nah, tingkat abrasinya itu juga sangat meningkat, hingga di tahun 2024 itu mencapai 3,5 meter per tahun. Ini adalah jumlah abrasi yang cukup besar karena apabila dibiarkan, maka abrasinya itu dapat mencapai mungkin di tahun-tahun selanjutnya, di tahun-tahun di masa depan mungkin dapat mencapai hingga 100 meter per tahun mungkin kalau misalkan tidak ditangani secara efektif. Nah, area mangrove-nya itu juga semakin menurun. Itu hanya dari yang tadinya 150 hektar itu berkurang hingga hanya tersisa 50 hektar. Nah, penurunan area mangrove ini dapat meningkatkan resiko abrasi seperti yang terlihat dalam data bahwa semakin rendah area mangrove-nya itu abrasinya juga semakin meningkat. Terutama di daerah reklamasi, itu dapat meningkat hingga 30% akibat terganggunya keseimbangan sedimentasi dan melemahnya fungsi ekosistem pesisir. Jadi, pada dasarnya, adanya reklamasi tadi kan merubah struktur morfologi pantai, di mana apabila terjadi perubahan struktur morfologi pantai, maka fenomena oceanografi seperti gelombang, terus kemudian arus, itu juga akan berubah mengikuti pola dari morfologi pantai itu sendiri. Nah, ketika adanya reklamasi itu tidak seimbang, seperti mungkin reklamasi hanya dilakukan pada titik-titik tertentu, maka akan terjadi sedimentasi seperti yang telah disebutkan bahwa sedimentasinya itu sangat terganggu atau tidak merata. Jadi pada daerah yang mengalami reklamasi itu uh, mungkin masih karena sedimentasinya itu dapat mengendap di batuan, itu mungkin masih dapat tertangani untuk abrasinya. Tapi di daerah yang tidak terlindungi, itu akan meningkatkan resiko yang telah disebutkan hingga 30% abrasi akibat terganggunya keseimbangan sedimentasi tadi. Nah, untuk fungsi ekosistem pesisir sendiri, itu dapat diakibatkan oleh adanya penurunan lahan mangrove yang juga diikuti dengan penurunan ekosistem mangrove, juga diikuti dengan
penurunan kemampuan ekosistem mangrove dalam menstabilkan garis pantai dan menyerap energi gelombang yang selanjutnya menyebabkan abrasi tadi. Nah, tahun 2024, wilayah reklamasi itu tergenang lebih dari 40 hektar hingga kedalaman 70 cm. Sedangkan kawasan reklamasi hanya sekitar 15 hektar dengan kedalaman rata-rata 30 cm. Hal ini menunjukkan bahwa reklamasi itu berperan sangat signifikan terhadap dampak terhadap terhadap bencana yang terjadi di daerah tersebut. Nah, solusi yang dapat ditawarkan adalah dengan melakukan restorasi mangrove dan juga penerapan desain reklamasi yang memperhatikan dinamika ekosistem pesisir secara holistik, seperti tadi pola sedimentasi dan juga pola arusnya tadi. Selanjutnya ada efektivitas infrastruktur mitigasi. Nah, infrastruktur mitigasi yang berada di Pantai Indah Kapuk itu masih jauh dari kata optimal, khususnya tanggul lautnya itu yang hanya dirancang untuk kenaikan muka air laut maksimal hingga 2 meter. Ini menggunakan data proyeksi jangka pendek dan data historis. Padahal dengan data model prediktif berbasis data perubahan iklim global yang secara global, kenaikan muka air laut itu dapat mencapai hingga 2,5 meter pada tahun 2050. Hal ini menunjukkan bahwa daerah Jakarta itu belum siap untuk menghadapi bencana seperti kenaikan muka air laut yang cukup tinggi. Ini menunjukkan bahwa infrastruktur mitigasinya itu masih jauh dari kata optimal. Sehingga apabila tidak diketahui secara berkelanjutan, maka mungkin berita bahwa Jakarta akan tenggelam itu mungkin benar adanya. Mungkin hal ini juga dapat diakibatkan oleh kombinasi faktor kenaikan muka air laut, terus kemudian penurunan muka tanah berkelanjutan, dan intensifikasi banjir rob. Nah, kesenjangan desa tadi antara kapasitas dan infrastruktur saat ini dengan kebutuhan masa depan itu harus diperbaiki. Misalnya dengan pendekatan berbasis data real time dengan kemungkinan bencananya lebih variatif dan dampaknya lebih besar. Dengan demikian diharapkan bahwa infrastruktur mitigasi yang dibangun itu dapat menangani bencana yang lebih besar sehingga mitigasinya itu memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi. Nah, data empiris 2024 itu menunjukkan bahwa tanggul di kawasan reklamasi Pantai Indah Kapuk itu mengalami kerusakan yang tinggi, di mana terjadi penurunan fondasi hingga 15% lebih cepat akibat ketidakstabilan substrat akibat perubahan pola sedimentasi. Padahal di kawasan pesisir lain seperti Semarang itu telah mengimplementasikan tanggul hybrid berbasis ekosistem, jadi bangunan dan juga ekosistem seperti mangrove itu menunjukkan hasil yang lebih baik. Mungkin ini dapat menjadi salah satu rujukan untuk melakukan kajian terhadap mitigasi bencana pesisir di daerah Pantai Indah Kapuk. Selanjutnya ini ada peran ekosistem mangrove. Kenapa sih ekosistem mangrove itu penting untuk daerah pesisir? Karena data ini menunjukkan bahwa ekosistem mangrove yang tersisa di kawasan Pantai Indah Kapuk itu memiliki peran yang krusial dalam mengurangi dampak bencana pesisir, terutama banjir rob dan juga abrasi. Penurunan dampak rob itu dengan adanya ekosistem mangrove itu dapat terjadi hingga 40%. Hal ini dikarenakan mangrove dapat menyerap energi gelombang yang dapat mengurangi hingga 55% dalam radius 100 meter. Ini dapat dikatakan cukup tinggi daripada daerah yang tidak memiliki mangrove. Nah, mangrove sendiri juga berfungsi sebagai penyerap karbon hingga 1000 ton karbon per hektar yang dapat membantu mengurangi akumulasi gas rumah kaca. Berkurangnya lahan mangrove dan juga ekosistem mangrove di daerah Pantai Indah Kapuk ini secara garis besar juga turut meningkatkan adanya pemanasan global akibat gas rumah kaca ataupun adanya efek rumah kaca ini. Oleh karena itu, hal ini juga harus diperhatikan secara lebih khusus agar dampak-dampak yang terjadi itu tidak hanya berkelanjutan di daerah tersebut, melainkan diharapkan bahwa dampak-dampak yang terjadi itu berkurang secara spesifik hingga mungkin di tahun-tahun tertentu, mungkin di masa depan mitigasi dari bencana ini dapat akurat secara maksimal.
Nah, selain melibatkan rehabilitasi langsung, strategi perlindungan mangrove juga harus mencakup penguatan kebijakan zonasi kawasan pesisir, penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan, hingga pemberdayaan masyarakat setempat dalam pengelolaan mangrove berkelanjutan untuk memastikan bahwa mangrove tetap berfungsi sebagai solusi alami menghadapi tantangan lingkungan di masa depan. Nah, kesimpulan dari uh, jurnal yang kita review, bahwa kawasan Pantai Indah Kapuk ini menghadapi ancaman yang signifikan dari banjir rob, abrasi, dan perubahan iklim. Aktivitas antropogenik seperti reklamasi dan eksploitasi air tanah meningkatkan risiko bencana. Reklamasi telah mengubah ekosistem pesisir, mengganggu pola arus, sedimentasi, dan juga keseimbangan ekologis hingga meningkatkan risiko abrasi hingga 35% dan mengurangi efektivitas mangrove dalam melindungi kawasan pantai. Oleh karena itu, penanaman mangrove harus dilakukan sebab telah terbukti sangat penting untuk mengurangi dampak banjir rob dan abrasi dengan mengurangi efek gelombang hingga 55% dalam radius 100 meter. Nah, ini adalah jurnal yang saya gunakan. Itu adalah jurnal dari Adam dan teman-teman, Adam et al. Tahun 2025 tentang mitigasi bencana di kawasan wisata pesisir dan laut Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat banyak kekurangan maupun kesalahan dalam perilaku dan pengucapan kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.